Mengenal tokoh filsafat Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak. Benar, salah, dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah serta baik dan buruk yang bersifat mutlak dan universal. Yang kedua, Sunoto. Sunoto lahir pada tahun 1929. Sunoto merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua di era 1980-an. Karya-karyanya yang langsung berhubungan dengan kajian filsafat Indonesia ialah Selayang Pandang tentang Filsafat Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM 1981, Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia, Yogyakarta, Yayasan Lembaga Studi Filsafat Pancasila dan Andi Oves 1983, dan Menuju Filsafat Indonesia, Negara-negara di Jawa sebelum Proklamasi Kemerdekaan, Yogyakarta, Hanindita Oves 1987. Dalam ketiga karyanya itu, Sunoto menyempurnakan karya rintisan Nasrën dengan menelusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi itu. Tentu saja walaupun karya ini cukup berhasil menyempurnakan Nasrën, tetapi Nasrën mengaku tetap saja masih memiliki kekurangan dan akan disempurnakan oleh penerusnya. Yang ketiga, Muhammad Nasrën. Istilah filsafat Indonesia berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Nasrën, seorang guru besar di bidang filsafat Universitas Indonesia, yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Para pengkaji filsafat Indonesia mendefinisikan kata filsafat Indonesia secara berbeda, dan itu menyebabkan perbedaan dalam lingkup kajian filsafat Indonesia. Muhammad Nasrën tidak pernah menjelaskan definisi kata itu. Ia hanya menyatakan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan Barat dan bukan Timur, sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep praktik asli dari mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Yang keempat ada Jakob Sumarjo. Definisinya tentang filsafat Indonesia sama dengan pendahulu-pendahulunya, yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Maka jika disebut filsafat etnik Jawa, artinya filsafat yang terbaca dalam cara masyarakat Jawa menyusun gamelannya, menyusun tari-tariannya, menyusun mitos-mitosnya, cara memilih pemimpin-pemimpinnya, dari bentuk rumah Jawanya, dari buku-buku sejarah dan sastra yang ditulisnya. Yang kelima ada Muhammad Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil Bung Hatta merupakan penulis yang produktif. Beberapa buku yang dihasilkannya antara lain Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pikiran Yunani. Sebagai akademisi, Bung Hatta mampu dalam merangkum pemikiran-pemikiran tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul, Papua tahun 1934, ia sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut, disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku tersebut, Bung Hatta mengakui bahwa dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akan rohani, sebagai di tanah pembuangan digul, keamanan perasaan itu tidak perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Dengan timbangan seperti itu, kami menyusun pelajaran filosofi ini. Yang keenam, Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup Madilog yang merupakan landasan dasar dan harus disadari oleh kaum proletar Indonesia saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Madilog hadir berangkat dari keprihatinan Tan Malaka kepada kaum proletarian Indonesia yang terlalu tenggelam dengan dunia takhayul dan mistis yang menjadikan mereka tidak realistik dan tak punya nyali untuk bergerak melawan imperialisme.
filsafat pemikirannya, Tan Malaka menyebut bahwa masalah pelik ini sebagai logika mistika. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penangkalnya, yakni materialisme, dialektika, dan logika atau madilog. Yang ketujuh, gadis Arifia. Gadis Arifia mulai dikenal sejak peristiwa penangkapannya ketika berdemonstrasi bersama puluhan ibu lainnya yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli, yang menyuarakan isu kelangkaan susu bayi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Februari 1998. Ketertarikan gadis soal studi feminisme sudah sejak masa kuliah filsafat. Ketika itu di Indonesia feminisme masih dibentuk menjadi teori dan wacana yang diasumsikan baru. Yang kedelapan ada Musa Asy'ari. Musa Asy'ari, filsuf muslim sekaligus guru besar UIN Yogyakarta, dalam bukunya yang khusus membahas seputar filsafat Islam dengan judul Filsafat Islam, Sunnah Nabi dan Berpikir, terbitan Lefsi 2001. Asy'ari pertama-tama mencoba untuk mengurai definisi filsafat dalam Islam yang jika digabung maka akan memiliki makna sebuah olah pikir yang radikal dan bebas, yang berada pada tataran makna dan memiliki sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Baginya filsafat Islam bukan hanya berbasiskan nalar logis atau rasional, melainkan juga memasukkan dimensi spiritual atau supranatural. Ia menyebutnya sebagai metode rasional transendental. Asy'ari meyakini bahwa di dalam kajian filsafat Islam terdapat berbagai macam pendekatan mulai dari historis, doktrinal, metodik, organik, hingga teleologis. Yang kesembilan ada Karlina Suppeli. Karlina Rohima Suppeli atau lebih dikenal sebagai Karlina Suppeli lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1958. Dia adalah salah satu filsuf perempuan Indonesia. Ia memiliki perhatian akan isu-isu kemanusiaan. Pada 19 Februari 1998, ia memimpin demonstrasi bersama aktivis Suara Ibu Peduli menuntut turunnya harga susu. Dan yang terakhir atau ke-10 ada Rocky Gerung. Lahir di Manado 20 Januari 1959, Rocky Gerung menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1986. Ia lalu bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI. Rocky Gerung yang dikenal sebagai ahli filsafat pada 2007, Rocky Gerung mendirikan lembaga Setara Institute. Lembaga ini berfokus pada isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan keberagaman. Pria berkacamata ini juga menjadi peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tokoh filsafat Indonesia. Sekian dan terima kasih.